keseimbangan gender juga kan penting ya dalam sebuah ekosistem kerja. Betul, gitu. betul. Itu pada melakukan pelacuran profesi. Gue pernah tuh ikut taruh. Gue tuh gajinya lebih dari 15. Hai, bertemu lagi dengan kita di Diorama Talk, dan hari ini kita ingin ngobrol-ngobrol santai seputar kehidupannya Faris. Wih, gue jadi gak enak nih. Gue sebenarnya pengen ngulik sih ini. Mungkin kita awali percakapan kita pada hari ini dengan satu pertanyaan. Lu kenapa sih nggak kawin-kawin? Aduh, ini kalau di Twitter nih pertanyaan-pertanyaan toxic positivity nih. Toxic tapi positif ya. Gue ngejawabnya ini bisa 2 SKS ini panjang ini. Kenapa ya? Apakah gara-gara lu guru gitu, terus lu minder? Kayaknya itu deh, bener deh. Hah? Itu Serius? ngefek sih nggak? Emang kenapa? Kenapa misalnya gue belum nikah, salah satunya kerjaan gue juga. Bukannya guru itu adalah profesi yang setengah malaikat sih? Setengah malaikat tapi nggak ada duitnya. Ibaratnya Guru internasional. nggak, ya tapi kan mana dia tahu gue sekolah di mana, gue ngajar di mana kan. Oh iya. Tapi emang lu punya pengalaman gak sih ditolak cewek misalnya gara-gara lu guru gitu misalnya? Atau misalnya apa yang membuat lu insecure jadi guru sampai mungkin itu mempengaruhi kehidupan lu lah misalnya? Kalau ditolak karena literally gue guru sih nggak punya pengalaman nih. Tapi pas gue pernah tuh ikut taruh. Taruh. Yoi. Gue pernah ikut taruh. Jadi gue tuh kalau taruh gitu kan nih menurut versi gue ya, gue nggak tahu ya ini benernya gimana ya. Difasilitasi Ustadz dan si cewek itu bisa milih CV-nya dong. Nah, CV gue tulis guru cuy. Guru swasta pula. Jadi ada konteks bahwa guru swasta itu emang nggak ada gajinya gitu. Si cewek itu nggak sepenuhnya salah dan juga nggak sepenuhnya benar. Jadi tengah-tengah lah. Dan endingnya gue kalah cuy sama orang berseragam, parah banget asli. Seragam berkantor atau PNS juga nih? Ya PNS lah ya, mereka kan ngincernya stabil ya. Dan guru tuh masih dianggap profesi baik, tapi duitnya nggak ada ya. Tidak menjanjikan secara finansial ya. Itu nggak bisa dipungkiri sih. Tapi itu banyak lu dapat cerita kayak gitu. Maksudnya dapat pengalaman kayak gitu tuh banyak lu. Bukan dapat cerita, gue sendiri mengalami sih. Okay. Bahkan saking gue nggak pingin ketahuan gue guru itu, gue sering misalnya gue kenalan sama orang baru, gue ngomong gue nggak guru. Karena ini ya, kayak mereka tuh takutnya perspektif guru tuh serius. Dan guru tuh kayak dicap tuh kayak gimana gitu profesinya, karena kan nggak common di zaman sekarang anak muda jadi guru. Mungkin kalau gua kerja di startup itu lebih common, walaupun kalau kita lihat juga mereka nggak tahu aja sih sebenarnya background kita gimana, tapi mereka udah ngambil keputusan ya gitu, langsung ngambil keputusan secara prematur sih kalau menurut gue gitu. Oke. Ngeselin sih. Jadi itu alasannya kenapa lu sampai sekarang belum nikah gitu? Itu cuma salah satu variabel sebenarnya. Oke. Jadi misalnya ada cewek yang lu suka, terus lu kenalan, terus lu kejar-kejar, dan dia itu agak dalam tanda kutip ilfeel atau menjauh karena lu adalah seorang guru gitu. Jadi lu susah mendapatkan perempuan yang lu inginkan gitu maksudnya? Kurang lebih begitu ya. Dan mungkin ada latar belakang juga, mungkin harusnya pas gue kenalan ngasih slip gaji gitu. Jadi pas gue kenalan, gue ngasih slip gaji nih, Mbak, slip gaji Mbak. Jadi biar tahu bahwa guru pun bisa ngambil rumah, bisa beli mobil juga, logikanya begitu. Ya. Jadi nggak melulu belangsak banget gitu ya. Ya. Harus dilihat dulu konteksnya. Betul. Dan buat kalian nih ya, misalnya itu jangan asal-asal nilai guru ya nggak? Iya. Karena memang stereotip orang itu kan terhadap guru adalah sebuah profesi yang tanpa tanda jasa, dan betul. Kita banyak lah teman-teman yang gajinya masih di bawah 1 juta per bulan. Dan itu memang kenyataan. Itu kenyataan. Iya. Dan bayangin kalau lu punya anak dan anak lu misalnya punya calonnya itu adalah seorang guru yang gajinya itu di bawah 1 juta, mungkin lu juga akan was-was. Pasti lu was-was, karena kan gimana mau freedom sama keuangannya nih, ya, freedom financial freedom di usia 30 tahun ya. Jangan kan masuk Forbes under 30 ya kayak. Itu Forbes under 50 juga belum tentu kalau misalnya kita nggak kreatif banget. Ya nggak sih? Iya. Aduh. Jadi lu lebih sering ngakunya sebagai apa kalau ketemu cewek?
startup sih. Startup. Jadi startup education. Oke. Itu lebih bergengsi tuh. Ya, Padahal ya. kayak sama-sama aja sebenarnya mah. Guru-guru juga kan. Jadi gue harus kayak pura-pura begitu, dan ini memang kenyataan dan uniknya ya gitu ya, masih banyak underestimate. Hai para wanita, harusnya lu jangan lihat profesinya apa, tapi cuannya lu lihat. Ya biar kata lu juragan apa gitu misalnya, ataupun kerjaan lu diremet-remehin sama orang, tapi kalau gajinya bagus, why not? Why not ya? Iya. Tapi mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa sekarang ini gue susah nyari guru cowok kali ya. Mungkin. Gue tuh kan di sekolahan gue tuh ada open recruitment untuk beberapa mata pelajaran, dan kita itu sebetulnya butuh guru cowok karena di sekolah gue itu mayoritas guru itu adalah perempuan. Dan di departemen gue itu cuma gue doang yang laki-laki. Nah, terus kita mau ngerekrut 2 guru perempuan, guru laki-laki, tetapi yang datang itu cewek lagi. Ya bukannya gimana ya, cuma keseimbangan gender juga kan penting ya dalam sebuah ekosistem kerja. Betul. Jadi gue tuh kayak mikir, ini apa cowok sekarang udah nggak ada yang mau jadi guru ya? Bisa Terus sampai jadi. heran gitu loh. Bisa jadi sih, kayak sekarang tuh lulusan kampus guru itu pada melakukan pelacuran profesi. Pelacuran profesi itu kayak lu keluar sirkuit ibaratnya. Ya. Keluar sirkuit dari yang lu udah aturan hampir finish di sirkuit lu, tapi lu harus keluar dari sirkuit itu dan ke sirkuit baru yang lu mesti ngulang dari awal. Dan gue juga, kalau gue boleh jujur, kalau dilihat dari latar belakang gue kenapa gue milih tetap setia di profesi ini, karena gue tuh gajinya lebih dari 15, tau gak lu? Oh ya? Iya. 15 apa nih? Tanggal 15 15 juta. Tapi tau nggak? Ini ada term and condition. Apa? 2 juta di dunia, sisanya di akhirat. Itu gaji lu sekarang? Itu gaji gue sekarang tuh. Nggak, maksudnya itu jokes-nya. Oh, jokes-nya. Jokes. Tapi beneran itu? Itu nanti aja di belakang panggung gitu. Oh, ya, di okay. belakang layar aja lah kita ngomong kayak gitu. Biasanya kalau udah ketawa gini bener nih. Kayak Itu gitu. jokes guru memang kayak gitu. Kayak gitu. Ya, apalagi kalau lu ketemu sama guru-guru yang ya di daerah mungkin gitu ya, yang finansialnya atau gajinya kecil tuh, itu jokesnya biasanya kayak gitu tuh. Itu di circle guru itu jokes begitu udah garing sih sebenarnya. Iya. Karena saking commonnya. Dan ada lagi sih stereotype gitu, kayak guru tuh pasti nggak ngerti apa-apa, serius. Ah, serius? Iya, itu banyak banget. Cobain nongkrong di Jaksa, lu ngaku lu guru, bingung juga kan. Aduh, Pak Guru, salin. Oh. Jadi ada stereotype bahwa anak muda tuh gimana ya, profesi guru tuh nggak common. Nah. Padahal keren banget nih profesi kalau menurut gue pribadi ya. Kalau nggak keren nggak mungkin gue sampai kuliah setinggi ini ngambil keguruan juga kalau menurut gue gitu. Tapi emang aneh sih, bayangin lu misalnya nongkrong di Senoparty gitu kan, terus lu kenalan sama cewek, lu lagi asik-asik misalnya clubbing gitu kan, terus lu ditanya sama cewek, lu kerjanya apa? Gua guru. Itu pasti cewek agak-agak ilfil sih. Betul. Padahal yang perlu mereka tahu itu ada 2 sisi pekerjaan dimanapun ya, nggak cuma guru. Sisi profesional kita dan sisi personal kita. Ya. Jadi nggak melulu guru, lu nggak punya kehidupan lain dan nggak punya hal yang berbeda dari profesi utama lu. Kalau menurut gue sih gitu. Lu sambil minum nggak? Sambil minum ya, kan? Tapi mungkin kalau misalnya ngomong kayak gitu, mungkin nggak sih kalau profesi guru sebagai laki-laki ya, profesi guru itu berarti mungkin kalau lu mau nyari pasangan itu memang bukan di tempat-tempat yang gaul, di tempat-tempat yang mungkin kalau sekarang orang-orang bilang kejaksel-jakselan, mungkin kayak gitu kali ya. Mungkin lu memang harusnya nyarinya mungkin di tempat agama, tempat peribadatan mungkin gitu kan, atau misalnya di lingkungan sekolah yang memang seprofesi juga sama lu mungkin. Bisa juga sih, tapi banyak faktor, karena masalah nikah nggak nikah sebenarnya urusan privasi sih sebenarnya ya. Iya. Maka anak kandung temen gue ini gue ngomong cerita gini nih. Privasinya di mana? Karena zaman sekarang itu ya urusan nikah atau misalnya apapun itu terkaitan dengan profesi kayak nggak perlu ditanyain lah ya, karena basically setiap orang tuh udah tahu lah apa yang terbaik buat dirinya. Dan kadang-kadang masyarakat Indonesia tuh ya, kalau menurut gue sendiri ya, kurang bersabar dalam melihat apapun. Ya. Kurang bersabar dalam memberikan penilaian, kurang bersabar dalam melihat situasi. Ya. Jadi kayak lu ditanyain kapan nikah, karena dia kurang bersabar. Oh, kan juga pasti ada waktunya kan. Pas sudah nikah, lu kapan punya anak? Terus sampai lu mati juga kapan lu mati. Cuma pertanyaan kapan lu mati aja nggak ditanyain ya. Ya. Jadi sebenarnya tergantung
kita melihatnya, dan kalau reflect ke gue kenapa gue nggak nikah, karena gue ada goal sih, simpelnya gitu. Coba deh sekarang, kan kita juga generasi yang nggak tua-tua banget ya, pasti ngelihatnya mapan dulu lah ya, mapan dulu. Gue juga kebetulan ngejar studi gue, dan juga gue punya tanggung jawab lain yang harus gue selesaiin. Karena hal itu gue ngerasa diri gue tuh nggak mampu ketika gue udah menikah. Jadi tanggung jawab itulah yang menjadi pertimbangan. Kalau ditanya kenapa lu mau nikah, nggak mau. Tapi kenapa sampai sekarang belum nikah? Ya timingnya belum pas. Ya. Kalau timingnya udah pas, nggak kayak lu aja lagi nungguin getuk ataupun tukang cireng lewat gitu ya. Lu nunggu nih abangnya mana sih anjir, nggak datang ya kan? Tapi sekali lu lagi bengong, tiba-tiba cirengnya ada, lu beli kan? Iya. Secepat itu, maksud gue begitu. Iya. Gimana menurut lu? Ya benar sih. Ya setiap manusia ada masanya. Setiap manusia itu ada timingnya tertentu lah. Ya sama halnya dengan pernikahan ya. Kita nggak bisa ngejudge karena pekerjaan juga. Kita nggak bisa ngejudge karena finance juga. Ya mungkin itu ada pengaruhnya. Tapi ya suatu saat nanti juga sebetulnya kita akan menemukan seseorang yang memang pas kok sama kita gitu. Iya, kalau kita lihat juga kan nemuin sefrekuensi susah ya. Lu lagi nyari channel radio di radio lu ya, itu juga susah kan? Gresek-gresek dulu. Nah, gue sekarang lagi gresek nih. Ya. Gresek dulu. Tapi emang kalau misalnya lu menurunkan atau memindahkan, lu kan pasti punya ini dong, punya standar atau frekuensi standar lah ya. atau keinginan lah. Calon istri atau istri lu tuh nanti akan seperti apa ya? Gitu kan. Kalau misalnya lu terpaksa untuk menggeser keinginan lu karena profesi lu, kayaknya kurang bijak juga sih. Dan misalnya lu pengen perempuan yang seperti A, tapi karena profesi lu B, terus gue tadi bilang gitu kan, mungkin lu carinya yang seprofesi juga atau guru juga, atau misalnya carinya di tempat ibadah gitu kan, kayak taruhan lah misalnya gitu kan banyak tuh lembaga-lembaga kayak gitu ya, gitu kan. Ya itu kan sebetulnya agak menggeser keinginan lu kan. Kayak gitu juga kayaknya nggak bijak juga sih sebenarnya. Ya nggak bijak. Sebenarnya semua provinsi sama ya kalau menurut gue ya. Cuman karena kita nggak make ID card yang dikalungin, Ya. terus kita nggak suka bikin a day in my life gitu, atau misalnya tentang konten-konten kekinian, belum tentu kita nggak jaminan kita ketinggalan zaman ya sebenarnya ya. Dan nggak jaminan kita guru itu ngomong serius mulu. Gue sama Sangga tuh sering banget ngomong-ngomong hal-hal yang di luar konteks keguruan. Ya. Soalnya udah bosen guys, kayak kita backgroundnya sama PPKN, ya kali ngomong pasal mulu kan, enggak kan, logikanya kan gitu ya. Iya. Jadi kayak ada kehidupan lain, ya kayak lu akunting misalnya, ya nggak mungkin lu ngomonginnya nih saldo gue udah balance belum ya kan. Oh, iya. Nggak melulu begitu. Jadi pasti ada sisi-sisi lainnya ya. Dan tolonglah stereotip kayak gini tuh harus dihilangin, karena seharusnya sebagai bangsa yang makin dewasa tentunya bakal reflect nih ke masyarakatnya juga yang dewasa. Yeah. Kalau melihat sebuah fenomena ya tolonglah lebih dari beberapa aspek gitu ya. Dari nggak cuma satu aspek. Karena setiap orang tuh udah punya pilihan terbaik ya, kalau menurut gue gitu ya. Oke, mungkin gitu aja ya obrolan singkat kita. Nah, kita tahu sekarang kenapa Faris itu belum menikah. Karena memang ada banyak sekali hal yang luar biasa sebenarnya di Bener. Tapi sumpah ini random banget sih guys. Iya. Ya, ini nggak ada rekayasaan ya, ini bener-bener ngalir ya. Ya, betul. Oke, terima kasih banyak telah mendengarkan percakapan kami. Sampai bertemu lagi di konten berikutnya. Bye-bye. Bye-bye, thank you.